anak-anak SMK lulusannya itu bisa berkolaborasi mengolah potensi yang ada di daerah, karena pada hakikatnya Indonesia ini negara agraris. Halo, apa kabar pemirsa SMKD TV? Berjumpa lagi dengan saya Fadila dan tentunya di program kesayangan kita yakni SMKD Berbincang. Dan saat ini saya sudah berada di Paringkitan Pendopo Agung di Kabupaten Malang, dan tentunya saya sudah berada dekat dengan beliau, Bapak Bupati Kabupaten Malang, yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi, Magister Manajemen. Nggih, Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Pak ya? Ya. Untuk kondisi pandemi saat ini, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, pandemi saat ini yang kemarin terakhir kali kita PPKM di Jawa dan Bali Pak. Ini untuk wilayah Kabupaten Malang seperti apa Pak kondisinya? Wilayah Kabupaten Malang pandemi saat ini sudah terkendali, penyebaran virus barunya hampir tidak ada. Kalaupun ada berkisar antara 1 sampai 5. Yang sering sudah negatif, nihil. Angka kematian juga nihil selama bulan Oktober ini, sehingga pandemi sudah terkendali. Vaksin sudah 73% untuk yang 12 ke atas dan 55 yang lansia. Sehingga ini pelaksanaan vaksin sudah memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah. Berarti bisa dibilang PPKM kemarin ini membawa dampak yang sangat positif Pak ya? Ya dengan gencarnya vaksinasi ini penularan penyebaran COVID sudah terkendali di Kabupaten Malang, sehingga dampak negatif kematian akibat COVID jadi nihil. Oke, Bapak, kita masuk ke tema kita pada hari ini, yakni tentang program pemerintah, program Kemendikbud, di mana ada program yang namanya SMK Bangun Desa. Ini kan sangat berkesinambungan dengan program jenengan yang jenengan sampaikan ketika sidang paripurna. Program jenengan yang pertama ialah mengatasi pandemi, yang kedua ialah tentang peningkatan perekonomian masyarakat. Ngoten Pak nggih, kalau nggak salah. Untuk program sendiri yang di mana Kemendikbud memberikan program SMK Bangun Desa, ini untuk berkesinambungan dengan program panjenengan, pendapat jenengan apa Pak? Sebenarnya cukup banyak yang bisa dilaksanakan, karena itu ketika saya masih kecil di pendidikan itu ikut orang tua, itu sudah ikut bekerja juga tanpa mengganggu pendidikan yang saya lakukan. Itu pertama, dari hal yang terkecil yang bisa dikerjakan itu apa, dan saya bikin program pelajar milenial entrepreneur PME, atau pelajar bekerja tapi tidak mengganggu pendidikannya. Itu kita rencanakan nanti dengan pertama memelihara ayam atau memelihara ikan lele atau bercocok tanam di sekitar rumahnya dengan teknologi pakai hidroponik atau teknologi yang lain dalam menanam sayur maupun tanaman. Antara lain itu, dan di sisi lain yang punya keterampilan kita coba dikreasi supaya nanti menimbul kreativitas, agar nanti anak itu bisa mengembangkan bakat yang berbakat entrepreneur itu bisa berkembang dengan baik seiring dengan ilmu yang ditekuni. Nah, ini kan tadi Bapak menyinggung tentang kreativitas. Kami di SMK itu kan berkesinambungan dengan para UMKM, pelaku UMKM di desa. Untuk andil sendiri, turut andil dari SMK, itu seperti apa Pak untuk bisa memajukan perekonomian di desa? Kami kan seringkali mendengar permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM, yakni sulitnya dalam hal mempromosikan atau mungkin mengembangkan UMKM. Andilnya SMK itu di bagian mana? Ya, sebenarnya kalau kita mengacu kepada perguruan tinggi, di SMA pun
mungkin bisa, yaitu dengan melakukan kolaborasi pelatihan bekerja untuk SMK, bekerja sama dengan para UMKM atau bekerja sama dengan dinas yang terkait di Kabupaten Malang, sehingga anak-anak yang mempunyai minat dan bakat untuk melaksanakan kegiatan UMKM bisa bekerja sama. Mungkin dari sisi pemasaran melalui digitalisasi, anak-anak SMK bisa memberkas atau menyebarkan melalui media sosial atau melalui data-data kegiatan elektronik itu bisa disebarkan melalui pemasaran online. Itu bisa saja nanti membantu UMKM. Di samping nanti bisa belajar juga untuk pengembangan UMKM di daerah di mana sekolah itu bekerja sama dengan para pengusaha dan para pelaksana UMKM itu. Baik, itu kan tadi untuk kami para pelajar, para di instansi SMK mungkin seperti itu Pak. Kalau untuk pemerintah sendiri, apa yang dilakukan Pak untuk bisa membantu para pelaku UMKM ini? Kalau di pemerintah banyak yang kita bantukan dengan pemasaran online itu yang dibina oleh Diperindak, juga permodalan kita bantu, teknologi otomatis, dan berkolaborasi dengan pasar yang ada di lokal, bahkan mencapai ke pasar ekspor internasional. UMKM kita sudah ada 76 produk ekspor yang bisa dibawa ke luar negeri. Bahkan terakhir ini saya melepas ekspor pohung atau ketela pohon beku, itu diekspor ke Belanda. Oke. Itu kan untuk pemerintah dalam hal langsung ke UMKM. Kalau untuk SMK dengan UMKM, dukungan Bapak seperti apa sebagai seorang bupati? Nanti tergantung dengan SMK-nya sendiri. Nanti dengan kepala sekolah atau pengelolanya untuk dikolaborasikan dengan pemerintah Kabupaten Malang dan melakukan PKS supaya nanti legal, kerjasama dengan dinas masing-masing, tergantung keahlian yang dimiliki oleh SMK tersebut. Kalau yang berkeahlian di bidang pertanian, nanti kita PKS dengan dinas pertanian. Kalau yang UMKM dengan dinas perindustrian dan pasar. Kalau yang ahli bidang peternakan nanti dengan dinas peternakan. Tergantung nanti UMKM itu punya keahlian apa, dikolaborasikan dengan praktek yang ada di potensi Kabupaten Malang. Berarti pada intinya pemerintah siap membantu gitu Pak ya? Iya. Oke. Untuk bukan membantu tapi kita saling membutuhkan. Oke Pak. Ya. Saling membutuhkan dan saling melengkapi begitu Pak ya. Untuk program SMK Bangun Desa yang dicanangkan oleh Kemendikbud ini kan sejalan dengan program jenengan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang. Ini ada yang menyampaikan dari salah satu isi pidato Direktur Vokasi Kemendikbud, yakni ialah SMK harus jadi solusi permasalahan bangsa karena menyelesaikan permasalahan bangsa dimulai dari desa. Ngaten Pak. Menurut pendapat Bapak seperti apa tentang isi pidato seperti itu? Ya, menurut saya tadi itu bahwa di SMK sudah mulai diarahkan bagaimana nanti anak-anak SMK lulusannya itu bisa berkolaborasi mengolah potensi yang ada di daerah. Karena pada hakikatnya Indonesia ini negara agraris dan Kabupaten Malang juga terdiri dari potensi agraris yang banyak hortikultura, maka anak-anak yang SMK nanti bisa memahami dan meningkatkan potensi ini sehingga daya produksinya lebih tinggi. Suatu misal padi asalnya 8 ton dikreasi, ada inovasi bisa hasil 15 ton. Daging sapi, ya, sapi pedaging yang asalnya cuma 0,5% itu 0,5 kilo atau setengah kilo dikreasi dan dilakukan pelakuan formula pakan bisa jadi per hari naik
2 kilo sampai 3 kilo. Dan ini dilakukan oleh anak-anak SMK yang sudah kerjasama dengan kita adalah SMK Telkom di salah satu tempat kandang komunal untuk uji coba peternakan sapi bagi para peternak sapi. Oke Bapak, untuk ini kan dari kami SMK, ada di SMK di Ponorogo Tumpang, di daerah Tumpang. Ini kami memiliki program yakni Santripreneur SMK di Ponorogo Tumpang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam perannya sebagai SMK Bangun Desa. Mungkin Bapak mempunyai pesan untuk kami. Ya. Begini ya, Santripreneur atau SMK Bangun Desa. Yang penting manusia itu menurut kodratnya adalah untuk dijadikan pimpinan di dunia, dan menurut Rasulullah bahwa manusia yang terbaik khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga sejak mulai pelajar itu sudah harus ditanamkan pada diri pelajar itu sebagai manusia yang berbakti, yang bisa membantu yang lain. Dan ini sikap untuk memberi manfaat pada yang lain ini perlu ditanamkan sehingga nanti tidak timbul manusia atau sumber daya manusia outputnya yang hanya minta pekerjaan. Tapi bagaimana nanti kita ciptakan anak-anak SMK Bangun Desa itu adalah anak-anak yang memang punya kreativitas untuk menciptakan pekerjaan di desa dan mengembangkan desa menjadi lebih maju baik di bidang ekonomi, bidang kebudayaan, bidang pariwisatanya. Desa itu semakin maju dengan kehadiran anak-anak SMK ini. Karena di Kabupaten Malang kita programkan desa mandiri yang bertujuan untuk one village, one product, one village, one destination, dan one village, satu desa itu punya keunggulan di bidang kreativitasnya. Berarti ini salah satu tugas kita para pelajar gitu Pak ya, untuk bisa mendukung bagaimana cara desa untuk membangun dirinya sendiri. Itu juga tergantung dari para pelajar begitu. Jadilah sosok manusia yang bermanfaat. Begitu Pak. Leres nggih? Iya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin cukup sekian untuk diskusi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa SMK TV, demikianlah kita diskusi dengan Pak Bupati Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya jangan lupa kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Tentunya tetap di channel kita SMK TV dan juga di program kesayangan kita yakni SMK Berbincang. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.